Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara pendengar yang mulia, alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita setelah kita mendefinisikan akidah dengan urgensi syahadatain. Apa urgensi? Nilai penting. Kenapa dia menjadi penting? Kenapa dia harus didahulukan? Saya sering membuat imtisal atau permisalan-permisalan bahwa ketika membangun sebuah gedung, seseorang pasti memulai dengan membangun pondasinya. Adalah sebuah keanehan ketika orang mulai membangun sebuah gedung dengan atapnya dulu, atau menegakkan pintu rumahnya dulu, atau bahkan amat sangat muskil dengan membangun jendelanya dulu. Sebuah kebenaran atau sesuatu yang memang kita lazim lihat di tengah masyarakat adalah pembangunan ini dimulai dengan membangun pondasi. Kita bisa melihat seorang yang mengorek-ngorek tanah sedikit, sekitar 5-10 inci saja. Kemudian dia meletakkan pasir dan batu di situ dan membuat pondasi kecil. Saya pikir kita sudah bisa membayangkan paling dia membuat semacam kandang atau membuat kandang ayam atau membuat apalah yang sifatnya tidak memerlukan pondasi yang cukup kuat. Tapi kalau kita memperhatikan seorang yang memacakkan tiang-tiang beton ke dalam tanah, kemudian menghujamkan berulang-ulang tiang itu, tidak satu tiang disambung pada tiang kedua, sambung pada tiang ketiga, sambung pada tiang keempat, bahkan sampai berpuluh-puluh tiang dia tanamkan ke dalam tanah mungkin. Kita bisa membayangkan sepertinya bangunan yang dia bangun ini amat sangat tingginya dan amat sangat kokohnya. Dan itu bisa kelihatan dari bagaimana pondasi yang dia bangunkan atau dia tanamkan, atau pacakan-pacakan tiang beton yang dia tanamkan ke dalam tanah tadi. Jumlahnya sudah menentukan dan menunjukkan betapa sebenarnya tinggi sekali. Saudara-saudara, seperti itulah syahadah. Dan dari sinilah kita mulai. Dan akan ketahuanlah rahasia besar seorang dan agama ini dari syahadatnya. Bagaimana seorang Hindu, Buddha, Kristen, mereka memakai atau mengucapkan kalimat mission statement mereka. Mission statement itu sekaligus menunjukkan kedalaman ajaran mereka. Pada tingkat ketika kita bicara tentang Islam, kita akan ketemu bahwa kalimat pertama yang harus kita pegang tokoh, bahwa Tuhan kita cuma Allah. Persoalannya, kenapa kita harus bertuhan? Padahal ternyata ada orang yang ateis. Bohong. Secara pure tidak ada orang yang ateis dalam hidupnya. Secara murni seorang tidak mungkin bisa menyatakan dia tidak mengaku adanya Tuhan dan dia tidak perlu Tuhan dalam hidupnya. Karena pasti pada satu titik dia akan ketemu Tuhan itu dan dia menuhankan apa yang dia yakini itu. Persoalannya ketika dia bilang dia tidak butuh Tuhan, mungkin yang dia maksud adalah Allah. Persoalannya ketika dia bilang dia tidak butuh Tuhan, mungkin yang dia maksud adalah Tuhan-Tuhan yang diklaim pada agama-agama yang lain. Tapi dia mungkin menuhankan pimpinannya, menuhankan hartanya, menuhankan kehidupannya, menuhankan keluarganya, dan sebagainya. Itu yang harus kita fahami lebih dalam sebenarnya. Saudara-saudara, ketika kita memulai akidah kita dengan kata tidak ada Tuhan kecuali Allah, memang selayaknya kita harus bisa menggali lebih jauh kata-kata apa sih yang dimaksud dengan Tuhan di sini. Secara sepintas saya ingin sampaikan bahwa yang kita pertuhan adalah sumber yang menetapkan kepastian untuk kita, di mana kita tidak bisa menetapkan kepastian itu. Sumber yang amat sangat jauh dari bahasa tidak berdaya, maha suci dia dari bahasa itu. Karena ketidakberdayaan adalah milik kita. Ketika kita merencanakan sesuatu, cuma kita yang bisa merencana, tapi kita tidak bisa memastikan apakah rencana kita ini bisa terwujud nyata atau berhasil. Tidak bisa kita. Saudara-saudara, inilah titik yang harusnya kita pelajari lebih jauh. Saya janji insya Allah ada pertemuan kita akan membahas tentang Tuhan ini. Cuma pada komponen pertama, bahwa pemilik semesta raya, apapun di muka bumi, adalah Allah. Yang bisa memberikan rezeki, memberi manfaat, memberi mudarat dalam hidup kita adalah Allah.
Dan itulah pondasi pertama dalam syahadatain kita. Dan si pemilik semesta raya itu telah menyuruh seorang manusia bernama Muhammad untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Insya Allah, saya janji insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan ini. Dan pasti saudara-saudara akan menunggu. Mudah-mudahan Allah memberi kecerahan kepada kita semua untuk bisa bersabar melanjutkan perjalanan dari pelajaran kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.